Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Fircamlani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa pembelajaran sejarah dengan materi masa kekuasaan Kerajaan Belanda 1816 sampai 1942 mengenai kebijakan tanam paksa atau kultur sel-sel 1830 sampai 1870. Masa kekuasaan Belanda. Pada tahun 1814, Louis Napoleon Prancis mengalami kekalahan pada perang koalisi di Eropa. Pada tahun yang sama, setelah selesainya perang koalisi tersebut, hubungan Belanda dan Inggris membaik yang sebelumnya bermusuhan. Belanda dan Inggris mengadakan suatu pertemuan yang menghasilkan Konvensi London 1814 atau Convention of London 1814. Dari hasil perundingan ini, Inggris menyerahkan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia kepada pemerintah Belanda. Dengan demikian, pemerintahan atas Hindia Belanda kembali dipegang oleh Belanda, setelah sebelumnya Hindia Belanda dikuasai oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Latar belakang sistem tanam paksa. Masa awal kekuasaan Belanda pada tahun 1816, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang mengalami krisis ekonomi karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch atau Gubernur Jenderal yang baru mengusulkan kepada raja mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahannya, harus melakukan penanaman di tanah jajahan tanaman yang laku di pasar dunia. Penanaman menurut van den Bosch adalah dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan prinsip penduduk pribumi tidak mungkin menanam tanaman itu dengan kemauan dan kesadarannya sendiri, melainkan harus dipaksa. Konsep van den Bosch inilah yang dikenal dengan kultur sel-sel atau kebijakan sistem tanam paksa. Kultur sel-sel atau sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur sel-sel adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, terutama Eropa yang mencakup kopi, teh, nila, tembakau, tebu, dan lain-lain. Sistem tanam paksa mulai diperkenalkan pada tahun 1830 sampai 1835. Area sistem tanam paksa mencakup daerah Tegal, Cirebon, Banten, Karawang, Banyumas, Kedu, Semarang, Jepara, Surabaya, dan lain-lain. Sementara di daerah kerajaan Vorsten London seperti Surakarta dan Yogyakarta tidak diberlakukannya sistem ini. Menjelang tahun 1840, sistem ini sepenuhnya berlangsung di tanah Jawa. Selanjutnya, di bawah pemerintahan van den Bosch, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur sel-sel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ledang kepada Belanda. Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan mencapai setengah bagian lahan. Selain itu, tanah yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak pada pelaksanaannya tetap saja dikenakan pajak sewa. Tanah hasil penjualan tanaman-tanaman tersebut juga harus diserahkan kepada Belanda agar sistem tanam paksa berjalan dengan lancar. Pemerintah Hindia Belanda memberikan peran penguasa pribumi seperti kepala desa maupun bupati sebagai penggerak petani penghubung dengan pemerintah Belanda. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda memberikan bonus kepada peran penguasa pribumi. Tujuan dari sistem tanam paksa ini adalah yang pertama, memperbaiki ekonomi Belanda yang mulai terpuruk akibat kalah dalam perang tempur. Yang kedua, melakukan tanam paksa di tanah jajahan untuk diekspor di pasar dunia. Yang ketiga, memanfaatkan tenaga kerja pribumi atau kerja rodi. Tanam paksa merupakan era eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli dari VOC, karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Namun, ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, di antaranya adalah yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani. Yang kedua,
petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Yang ketiga, tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan mereka sendiri. Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini, menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat. Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia, mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda masyarakat. Tidak hanya mengorbankan harta, tetapi juga tenaga, bahkan nyawa. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terlama dalam sejarah Indonesia. Akan tetapi, sistem tanam paksa pada akhirnya menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari pihak Belanda. Sistem tanam paksa kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik, serta dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang Agraria adalah memberikan peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Hindia Belanda, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Sedangkan tujuan dari Undang-Undang Gula sendiri adalah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Penerapan kedua undang-undang ini kemudian mendorong para pengusaha swasta asing berlomba-lomba menambahkan modalnya. Era liberalisasi ekonomi pun dimulai di Hindia Belanda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kebijakan tanam paksa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.